Jika sudah mempersiapkan semuanya, maka langsung saja kita akan melanjutkan ke materi 3, yaitu menganalisis kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Silahkan disimak untuk materi yang ketiga ini ya. Berbicara masalah kaidah kebahasaan dalam sebuah teks, maksudnya adalah kaidah kebahasaan ini merujuk kepada bagaimana penggunaan bahasa yang menjadi kekhasan untuk menunjukkan bahwa teks tersebut merupakan teks laporan hasil observasi. Untuk kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi ada 4 poin. Yang pertama verba dan nomina, kedua afiksasi, ketiga kalimat definisi dan kalimat deskripsi, keempat kalimat simpleks dan kompleks. Pada video pembelajaran hari ini kita masih membahas untuk poin nomor 1 verba dan nomina dan poin nomor 2 afiksasi. Untuk poin nomor 3 dan nomor 4 akan kita bahas di video pembelajaran berikutnya. Jadi untuk anak-anak semua silahkan dipahami terlebih dahulu poin 1 dan poin 2 di materi ketiga menganalisis kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi part 1. Poin pertama adalah verba dan nomina. Sebelum membahas verba dan nomina, terlebih dahulu kalian harus mengetahui apa perbedaan kata dan frasa. Kata adalah satuan bahasa terkecil yang bersifat bebas. Contoh kata itu adalah wayang. Itu adalah kata. Sedangkan frasa adalah gabungan beberapa unsur namun tidak melebihi batas fungsi, atau juga kelompok kata non-prediktif tidak menduduki subjek atau predikat. Contoh frasa adalah warisan budaya, atau bisa juga misalnya wayang kulit. Itu frasa, artinya dia terdiri dari 2 kata, tidak lebih. Berikutnya verba atau kata kerja, yaitu kata yang menyatakan perbuatan atau pekerjaan. Contoh untuk kata verba adalah menghuni, mengerjakan, dipengaruhi, beragam. Segala sesuatu kata yang merujuk kepada pekerjaan itu adalah kata verba atau kata kerja. Kemudian ada juga contoh frasa verba. Contohnya adalah sudah membagi, sangat beragam, sengaja dipertahankan. Jadi contoh dari frasa verba itu adalah 2 kata yang merujuk kepada pekerjaan. Kemudian nomina atau kata benda, yaitu kata yang menyatakan nama semua benda atau segala sesuatu yang dibendakan. Contoh kata benda, rumah, Indonesia, suku, budaya. Sedangkan untuk contoh frasa nomina adalah rumah adat, simbol budaya, suku Batak, wayang kulit. Jadi maksud dari frasa nomina adalah 2 kata yang merujuk kepada sesuatu hal yang dibendakan. Untuk bisa memahami bagaimana perbedaan antara nomina dan verba, silahkan perhatikan contoh yang ada di layar. Kata yang ditandai dengan warna merah adalah nomina, dan kata yang ditandai dengan warna biru adalah verba. Contoh kalimatnya adalah Yogyakarta adalah kota yang paling tepat untuk menikmati gamelan. Yogyakarta adalah nomina, kota nomina, menikmati verba, gamelan nomina. Sama halnya untuk kalimat yang di nomor 2. Nah, untuk kalimat nomor 3 ada sedikit perbedaan di baris terakhir. Di kalimat seperti gamelan Jawa, gamelan Bali, dan gamelan Sunda. Untuk contoh nomina frasa bisa dilihat di contoh kalimat nomor 3 baris terakhir yang ditandai dengan kode N dalam kurung frasa. Itu adalah contoh nomina frasa yang terdiri atas 2 kata yang merujuk kepada kebendaan. Poin nomor 2 adalah afiksasi. Nah, apakah itu afiksasi?
Afiksasi adalah salah satu kata bentukan yang mengalami proses pengimbuhan. Sederhananya adalah kata berimbuhan. Nah, untuk kata yang mendapat proses pengimbuhan dapat berubah jenisnya. Misalnya dari verba menjadi nomina atau dari nomina menjadi verba. Dengan catatan, ketika kata dasar bisa berubah menjadi verba jika mendapat imbuhan men, ber, di, ter, atau kean. Sedangkan untuk kata dasar dapat berubah menjadi nomina jika mendapat imbuhan pe, per, an, atau terkadang juga bisa kean. Untuk lebih jelas, mari kita simak contoh yang ada di layar. Kata dasarnya adalah bentuk, jenisnya nomina, ditambah imbuhan me menjadi membentuk, berubah jenisnya menjadi verba. Apabila kata dasar bentuk ditambah imbuhan ter menjadi terbentuk, jenisnya sudah menjadi verba. Atau jika kata dasar bentuk ditambah imbuhan pe menjadi pembentuk, berubah jenis lagi menjadi nomina. Jadi untuk perubahan jenis kata itu tergantung bagaimana sebuah kata dasar mengalami proses pengimbuhan atau penambahan imbuhan di awal atau di akhir, atau gabungan antara awal dan akhir pada kata dasarnya. Nah, selanjutnya pada afiksasi ada beberapa huruf yang apabila bertemu dengan imbuhan me akan luluh atau hurufnya itu akan hilang. Ada 4 huruf yaitu huruf K, T, S, dan P. Contohnya perhatikan pada layar. Contohnya ada kata dasar tempat ditambah imbuhan me tambah kan menjadi menempatkan, bukan mentempatkan. Yang ditandain dengan tanda checklist itu yang benarnya, yang disilang yang salah. Jadi jangan salah lagi ya untuk penulisannya. Berlaku juga untuk semua kata dasar yang diawali dengan huruf K, S, dan P. Jadi apabila digabungkan dengan imbuhan me, maka ada 4 huruf yang akan luluh. Jadi itu harus diingat supaya tidak salah lagi dalam menulis. 3, yaitu kalimat definisi dan kalimat deskripsi. Terlebih dahulu kalian harus mengetahui apa itu kalimat definisi dan apa itu kalimat deskripsi. Kalimat definisi adalah suatu kalimat yang memberikan penjelasan umum tentang suatu benda, hal, aktivitas, dan lainnya, di mana kalimat definisi ini membantu pembaca untuk mengetahui atau memahami istilah-istilah yang sering muncul dalam sebuah tulisan. Biasanya kalimat definisi itu letaknya di awal setiap paragraf. Kemudian, kalimat deskripsi merupakan kalimat yang menggambarkan sifat-sifat atau ciri-ciri khusus dari suatu benda. Intinya, kalimat deskripsi ini menggambarkan benda yang lebih spesifik ciri-cirinya. Untuk lebih jelasnya, silahkan perhatikan tabel perbedaan kalimat definisi dan kalimat deskripsi yang ada di layar. Kita akan membedakan kedua kalimat ini berdasarkan ciri-cirinya. Yang pertama, kalimat definisi. Kalimat definisi itu memiliki ciri-ciri yang pertama menggunakan kopula. Kopula itu seperti adalah, merupakan, yaitu. Jadi kalau ada kalimat yang menggunakan adalah, merupakan, dan yaitu, itu disebut dengan kalimat definisi. Kedua, ciri-cirinya menjelaskan gambaran umum. Dan yang ketiga, jika dibalik tidak mengubah atau tidak mengubah makna kalimat, itu maksudnya. Nah, perhatikan contohnya. 1. Kucing adalah hewan mamalia berkaki 4. Contoh yang kedua,
Kesenian merupakan bagian dari budaya yang dijadikan sebagai sarana ekspresi. Nah, kedua kalimat ini jika diubah, tidak akan mengubah makna kalimatnya. Contoh, mamalia yang berkaki 4 adalah kucing. Sama saja dengan contoh yang ada di layar. Kucing adalah hewan mamalia berkaki 4. Atau contoh yang kedua jika diubah menjadi sarana ekspresi yang menjadi bagian dari budaya adalah kesenian, sama halnya dengan contoh yang ada di layar. Kesenian merupakan bagian dari budaya yang dijadikan sebagai sarana ekspresi. Jadi, jika kalimat definisi dibalik tidak akan mengubah makna kalimatnya. Itu maksudnya. Berikutnya kalimat deskripsi yang memiliki ciri-ciri merujuk pada hal-hal khusus yang ditangkap panca indera seperti mata, telinga. Yang kedua, menggambarkan sesuatu yang lebih spesifik, artinya lebih mendetail. Dan yang ketiga, tidak bisa dibalik atau diubah. Berbeda dengan kalimat definisi tadi, yang kalimatnya bisa diubah dan tidak akan mengubah makna kalimat. Tapi kalau kalimat deskripsi itu tidak bisa diubah atau dibalik. Nah, perhatikan contohnya. Yang pertama, kucing memiliki bulu yang sangat lebat. Contoh yang kedua, manusia memiliki 2 buah tangan dan 2 buah kaki. Atau membedakannya secara sederhana seperti ini. Kalau kalimat definisi menggunakan adalah, merupakan, dan yaitu. Kalau kalimat deskripsi menggunakan kata memiliki. Kata memiliki merujuk kepada penekanan kepada hal-hal yang lebih spesifik atau mendetail dari benda, orang, atau objek yang diobservasi. Yang terakhir, poin keempat, kalimat simpleks dan kompleks. Silahkan perhatikan pada layar untuk mengetahui apa itu kalimat simpleks dan kompleks. Kalimat simpleks adalah kalimat yang terdiri dari satu struktur kalimat atau satu klausa dengan satu kata kerja utama. Kalimat simpleks disebut juga dengan kalimat sederhana yang hanya berpola subjek, predikat, objek atau SPO, atau juga subjek, predikat, keterangan atau SPK. Ada juga yang berpredikat SPOK, subjek, predikat, objek, keterangan. Sementara kalimat kompleks adalah kalimat yang memiliki lebih dari satu pola atau struktur kalimat dan dipisahkan oleh sebuah konjungsi atau kata hubung. Dibedakan dalam 2 jenis, yaitu kalimat majemuk setara dan kalimat majemuk bertingkat. Berikutnya contoh kalimat simpleks. Silahkan perhatikan 4 contoh kalimat simpleks yang ada di layar. Beruang tersebut terjepit di pintu kandang. Beruang tersebut subjek, terjepit predikat, di pintu kandang keterangan. Jadi polanya hanya SPK. Berikutnya, koala merupakan hewan yang suka tidur. Koala subjek merupakan predikat, hewan yang suka tidur pelengkap. Jadi hanya terdiri atas pola subjek, predikat, dan pelengkap. Contoh ketiga, Andi bermain sepak bola. Polanya subjek, predikat, objek. Contoh yang keempat, wayang tersebut berbentuk pipih seperti wayang kulit. Polanya subjek, predikat, objek, keterangan. Lebih jelasnya silahkan perhatikan yang ada di layar. Sudah diwarnain berdasarkan warna keterangannya. Berikutnya 2 jenis kalimat kompleks. Yang pertama, kalimat majemuk setara atau kalimat kompleks parataktik. Terdiri atas 2 struktur atau lebih yang dinyatakan dengan hubungan konjungtif atau kata hubung yang sejajar dengan makna. Contoh kata hubung yang sering digunakan adalah dan, tetapi, atau yang ada di dalam kurung. Contohnya silahkan perhatikan pada layar. Ada 2 klausa yang membentuk kalimat di contoh kalimat majemuk setara. Yang pertama ada berpola SPPL dan yang kedua juga berpola SPPL dipisah oleh sebuah konjungsi dan. Klausa yang pertama adalah
kalimat yang berbunyi yang pertama disebut makhluk hidup, sementara klausa yang kedua berbunyi yang kedua disebut makhluk mati. Jenis yang kedua adalah kalimat majemuk bertingkat atau kalimat kompleks hipotaktik. Terdiri atas dua struktur atau lebih yang dinyatakan dengan hubungan konjungtif atau konjungsi yang tidak sejajar dengan makna. Contoh konjungsinya apabila, jika, karena, dan ketika yang ada di dalam kurung. Untuk contoh, perhatikan yang ada di layar, sebuah kalimat yang terdiri atas dua klausa. Klausa yang pertama berpola subjek, predikat, dan pelengkap dipisah oleh konjungsi apabila, lalu klausa yang kedua berpola subjek dan predikat. Poin penting yang menjadi pembeda antara kalimat majemuk setara dengan kalimat majemuk bertingkat adalah penggunaan konjungsinya. Perhatikan saja jika di kalimat menggunakan konjungsi dan, tetapi, atau yang menghubungkan antara dua klausa, berarti itu termasuk ke dalam kalimat majemuk setara. Sementara jika dalam sebuah kalimat yang terdiri atas dua klausa yang dipisah oleh konjungsi apabila, jika, karena, atau ketika, itu merupakan kalimat majemuk bertingkat. Demikianlah materi 3 menganalisis kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Sampai bertemu di materi selanjutnya. Selamat belajar.